Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Salsa Medika dari Farmasi C. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Farmasi Fisika mengenai surfaktan. Selain untuk memenuhi tugas Farmasi Fisika ini, saya ingin membuat diri saya sendiri paham betul arti dari HLB, Gibbs Absorption, dan potensial zeta ini. Yang akan kita bahas di sini, pertama mengenai HLB, kedua mengenai Gibbs Absorption, ketiga mengenai potensial zeta. Pertama yaitu tentang HLB. HLB singkatan dari Hydrophil Lipopil Balance adalah nilai untuk mengukur efisiensi surfaktan. Kemudian important information dari HLB yaitu HLB ialah ukuran empiris untuk mengetahui hubungan antara gugus hidrofilik dan hidrofobik pada suatu surfaktan. Selain itu, HLB merupakan nilai yang bergantung pada perbandingan antara rantai hidrofilik dan lipofilik suatu molekul surfaktan. Semakin panjang rantai hidrofilik, maka semakin tinggi nilai HLB-nya. Dan sebaliknya, semakin panjang rantai lipofilik, maka semakin rendah nilai HLB-nya. Selain itu, surfaktan dengan nilai HLB rendah larut dalam minyak dan meningkatkan emulsi air dalam minyak atau water dalam oil. Sebaliknya, surfaktan dengan nilai HLB yang tinggi maka akan larut dalam air dan dapat meningkatkan emulsi minyak dalam air. Nah, setiap jenis surfaktan memiliki nilai HLB yang berbeda-beda. Oleh karenanya, dalam pengukuran surfaktan perlu diketahui pula cara menghitung HLB sesuai dengan HLB butuh atau HLB yang kita butuhkan. Kemudian kita bahas poin yang ketiga yaitu tentang potensial zeta. Potensial zeta adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid. Nilai potensial zeta berbanding terbalik dengan kecenderungan partikel berinteraksi. Kemudian, untuk sediaan sistem dispersi, nilai potensial zeta ini sangat berperan untuk menentukan kestabilan suatu sediaan sistem dispersi, yang pada tatapannya nilai zeta potensial berbanding lurus dengan kestabilan suatu sistem dispersi. Secara teoritas, konsep potensial zeta dijelaskan dalam teori DLVO. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan yang kalian bisa baca sendiri yang pada tahun 1940 bahwa stabilitas dispersi koloid tergantung pada potensial zeta. Kemudian, potensial zeta menunjukkan tingkat tolak-menolak antara partikel yang bermuatan sama yang saling berdekatan. Selain itu, perlu kalian ketahui bahwa kegunaan potensial zeta yaitu untuk mengetahui kestabilan suatu larutan. Kedua, untuk memprediksi morfologi permukaan suatu partikel.